Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Jessica Konharli, pendidikan dokter Universitas Pelita Harapan. Sebagai pembawa acara pada hari ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber kita. Ada Kak Frida dari Kompaks, ada Pak Aris Merdeka Sirait dari Ketua Komnas PA, dan terakhir ada Farida Fakri Cah dari politisi PKB. Saya ucapkan selamat datang pula untuk kedua moderator kita, Kak Amelia, Kak Temba, Inggris Tutor, dan tentunya Kak Banggaris, Ilmu Politik Unsur. Baiklah, sebelum mulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Peserta dipersilakan tetap mute dan on cam. Untuk Bang Karis, mungkin boleh dibantu soundnya. Kita lagu kebangsaan Indonesia lah. Baiklah, acara selanjutnya kita akan langsung sapa kedua moderator kita. Boleh, Kak Karis? Ya, halo semua, selamat sore. Iya. Halo Kak Karis sama Kak Amelia. Kak Oh iya, Tembas, Tutor, boleh dipersilahkan untuk jadi moderator. Oke. ya, makasih Jessica udah membuka Kasih. acara. Ya, selamat sore buat kita semua. Selamat datang di seminar kali ini. Dan yang pertama saya sapa dulu ada Mbak Frida. Mbak, selamat sore Mbak.
Ya, ada Mbak Farida dari politisi PKB. Halo Mbak. Halo, Selamat sore selamat Mbak. sore, Bang Haris. Ya, dan terakhir ada Pak Aris Merdeka dari Ketua Komnas Perlindungan Anak. Halo Pak, apakah sudah gabung? Oke, baik. Belum bergabung mungkin. Oke, sebelum kita memulai acara ini, diharapkan bagi para peserta untuk tidak menghidupkan suara selama sesi tanya jawab oleh moderator supaya tidak terganggu untuk penyampaian materi oleh para pembicara nantinya. Oke, halo Mbak Frida. Kali ini kita membahas tema tentang stop bullying dan rasis di Indonesia. Nah, Mbak kan sendiri sebagai apa namanya yang tergabung di dalam Kompak sendiri. Nah, boleh dulu diperkenalkan sebelumnya Mbak kepada seluruh peserta yang hadir. Halo Mbak Frida. Halo, tes suaranya masuk? Iya, masuk. Oke. Halo. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua para rata-rata mahasiswa ya. Kebanyakan mahasiswa. Oh, mahasiswa dan pelajar lah ya. Iya. Pelajar yang saya kira tidak hanya dari satu kota, karena ini virtual, sangat mungkin berasal dari berbagai kota. Yang saya hormati Pak Haris Sirait, Komisioner KPAI, Komnas Anak, mohon maaf. Dan terima kasih, saya senang sekali diundang oleh Mas Haris, Mas ya, atau Bang Haris Blessing Siregar, anak muda yang punya punya motivasi kuat untuk memanfaatkan media, khususnya media sosial untuk hal-hal yang positif, membincangkan hal-hal terkini yang saya kira nanti akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Sekali lagi saya sangat senang sekali bisa hadir di forum ini. Tentunya suatu kehormatan bisa diajak bertemu sapa di virtual, menyapa teman-teman pelajar yang mungkin saya dulu ketika menjadi siswa maupun mahasiswa, media diskusi seperti ini belum pernah dilakukan begitu. Nah, hari ini teman-teman dimudahkan dengan segala keistimewaan dan perkembangan dari dunia digital yang memungkinkan teman-teman bisa belajar, mencari referensi dan lain sebagainya dengan berbagai media dan teknologi yang sudah ada. Terkait dengan isu yang tema pada siang hari ini, yakni terkait dengan bullying dan SARA. Oke, Mbak Farida, terima kasih atas perkenalannya. Salam kenal dari saya sendiri, Haris Blessing Siregar, dan sampaikan juga salam buat pendiri partai PKB juga dan para politisi PKB. Oke Mbak, berbicara tentang bullying dan rasis di Indonesia sendiri. Nah, tanggapan Mbak sendiri tentang bullying dan rasis di Indonesia, karena kan Mbak sendiri sebagai politisi tahu permasalahan tentang bullying dan rasis sendiri. Mungkin boleh cerita sedikit Mbak, bagaimana tanggapan Mbak tentang bullying dan rasis yang ada di Indonesia, Mbak? Oke. Seperti yang telah disampaikan oleh Bang Haris tadi, saya Farida Farihah, saya berasal dari Jawa. Biasanya, kalau kita sedang ketemu dengan orang Indonesia dimanapun pasti ditanyanya, asalnya mana begitu. Padahal sudah tahu bahwa kita sama-sama orang Indonesia. Tetapi ya memang begitulah cara kita mengenal saudara kita dari berbagai Nusantara. Seperti yang tadi dijelaskan, saya dari hidup dan aktif di PKB, dan sejak PKB ini dilahirkan oleh para pendirinya, diantaranya Gus Dur, hal utama atau yang menjadi landasan perjuangan PKB ini adalah memperjuangkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana membumikan nilai-nilai keislaman yang itu menjadi rahmat bagi seluruh alam.
ada keterkaitan yang sangat erat antara rahmatan lil alamin dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu isu bullying dan SARA. Jadi bagi kami yang hidup dan besar di PKB, jelas landasan kami bergerak adalah nilai-nilai kemanusiaan. Tidak lagi kami membedakan mana yang Islam dan mana non-Islam, mana yang dia mayoritas dan mana dia minoritas, bukan. Lagi-lagi yang menjadi landasan kami untuk bergerak adalah kami dihadapkan pada nilai-nilai manusia itu hal yang sama, dan bullying apapun bentuknya itu adalah sesuatu yang harus kita perangi, sesuatu yang harus kita lawan, dan selalu PKB menjelaskan dan mewajibkan kepada seluruh kadernya untuk selalu mengkampanyekan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kesamaan hak yang sama untuk setiap manusia. Itu. Nah, terkait dengan bullying, ini adalah PR kita bersama. Kondisinya memang kalau dibilang mayoritas atau banyak sekali bullying, enggak. Meskipun ada. Saya kira bullying ini sesuatu yang sering kali kita temui. Saya sendiri mungkin pernah mengalami hal itu, dan ini sebenarnya sesuatu yang benar-benar menjadi PR kita bersama, tidak hanya PR-nya pemerintah atau PR-nya para politisi atau PR-nya kepala daerah saja, tetapi bullying ini harus menjadi gerakan kita bersama. Jadi artinya apapun bentuknya dan apapun posisi kita harus bisa melawan bullying itu. Di Indonesia sendiri bullying sangat beragam, bisa dalam bentuk verbal, bisa dalam bentuk fisik, itu sudah menjurus ke kekerasan. Dan akhir-akhir ini, tahun-tahun 1 tahun 2 tahun terakhir, kita seringkali gempar di media sosial kita, diantaranya adalah persekusi. Persekusi itu saya kira itu bentuk salah satu bentuk dari bullying itu sendiri. Saya kira begitu, Mas. Ya, dan untuk korban bullying dan rasisme sendiri, Mbak, tanggapan Mbak sendiri melihat korbannya, mungkin korbannya sendiri apakah dia suku minoritas atau mungkin orang-orang yang lemah untuk menjadi korban bullying dan rasisme sendiri, Mbak? Bagaimana tanggapan Mbak sendiri tentang hal ini? Terkait dengan minoritas mayoritas, saya kira begini, orang bisa menjadi minoritas di tempat minoritas. Saya kira maksudnya begini, minoritas dan mayoritas itu sangat lokalistik. Sangat lokalistik. Bisa jadi karena kenapa sangat lokalistik? Karena Indonesia ini berasal dari berbagai pulau, berasal dari berbagai daerah dengan ragam budaya, agama, dan bahasanya. Bisa jadi minoritas di Jawa, kemudian dia akan menjadi mayoritas di daerah lainnya, atau sebaliknya. Nah, apakah kemudian bullying ini hanya menimpa pada mereka yang minoritas? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Bisa jadi bullying itu dilakukan oleh mereka yang minoritas kepada yang mayoritas. Karena sebenarnya namanya bullying ini adalah sesuatu yang kalau bisa dikatakan dia merasa tertekan
tertekan, karena itu dia akhirnya membuli orang lain. Bisa jadi pembuli itu dia melakukan bully karena bukan karena ditindas, tetapi karena dia merasa harus diperhatikan begitu. Jadi banyak hal yang menyebabkan orang-orang bisa menjadi pelaku bullying. Nah, memang pembuli dan korban dan pelaku ini dua-duanya harus mendapatkan perhatian yang cukup dari kita. Kenapa? Bisa jadi orang yang melakukan, si pelaku, dia melakukan bully kepada orang lain akibat dari dulu dia pernah dibully. Nah, ini adalah seperti apa ya, lingkaran yang tidak akan pernah putus. Makanya kenapa khususnya anak-anak. Anak-anak ini dia bisa jadi melakukan bullying di sekolah karena dia tertekan di keluarganya misalkan. Atau dia melakukan bullying di lingkungan rumahnya karena dia di sekolah dibully sama temennya begitu misalkan. Ini contoh hal-hal yang seringkali terjadi. Nah, pelaku dan korban saya kira sama-sama perlu mendapatkan treatment yang tepat agar keduanya sadar bahwa apa yang sedang menimpa kepada mereka para korban dan apa yang sedang dilakukan oleh para pelaku ini sama-sama merugikan baik bagi si korban maupun bagi si pelaku. Saya kira begitu. Dan sebagai politisi Mbak, langkah apa yang sudah Mbak lakukan mungkin yang sedang Mbak perjuangkan di di DPR sendiri, karena kan Mbak sebagai perwakilan suara rakyat juga dan juga menyampaikan aspirasi ini kepada DPR yang terkait yang mengurusi hal-hal kasus bullying dan rasis. Apa langkah yang sudah Mbak lakukan di dalam mengurangi kasus bullying dan rasis di Indonesia, Mbak? Oke. Terkait dengan bullying dan rasis ini, saya kira hukum pidana, hukum kekerasan, saya ingat kemarin tanggal 11 Januari 2016 PKB melalui fraksi PKB sudah mendukung adanya disahkannya RUU kekerasan seksual. Ini salah satu perjuangan yang dilakukan PKB terkait dengan kekerasan seksual khususnya isu perempuan. Nah, terkait dengan bullying dan isu SARA sendiri, PKB jelas kepada kadernya dia selalu mewajibkan bahkan untuk selalu mengkampanyekan tentang hal-hal toleransi. Saya kira mungkin PKB bisa bisa sangat berhak mengklaim dirinya menjadi partai Islam yang sangat mengutamakan nilai-nilai moderat, yakni menjunjung tinggi nilai toleransi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan RUU, saya kira di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah ada pasal-pasal terkait dengan bullying dan isu SARA. Jadi lebih jelasnya mungkin nanti Pak Sirait bisa lebih detail akan menjelaskan bagaimana pasal-pasal yang sudah sangat jelas di sana terkait dengan bullying dan SARA, terkait dengan pasal-pasal di anak-anak begitu. Dan menurut Mbak sendiri, apakah bullying dan rasis di Indonesia susah dihentikan? Menurut Mbak? Saya kira tidak ada yang susah. Kita tahu bahwa kita ini negara timur, Bang Haris dan teman-teman semua. Negara timur itu artinya Indonesia itu sangat memegang teguh nilai-nilai ketimuran. Nilai-nilai ketimuran sendiri itu adalah nilai-nilai yang penuh dengan toleransi, terus kemudian sopan santun yang tinggi, sangat memegang adat istiadat. Kalau kita mengenal Indonesia lebih dalam, masing-masing daerah dengan segala masing-masing kelebihannya, hukum adat dan daerahnya masing-masing,
kita tahu bahwa semua daerah dan semua hukum adat itu mengajarkan untuk gotong royong. Makanya pada masa-masa Orde lalu kita sangat erat dengan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang dia guyup rukun, gotong royong, kebersamaannya tinggi begitu. Nah, dengan nilai-nilai leluhur yang seperti itu, saya kira bullying yang lebih ke individu, terus kemudian memojokkan seseorang, mempersekusi seseorang atau kelompok tertentu, itu sebenarnya berlawanan dengan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan para leluhur kita. Artinya bullying itu tidak lahir dari nilai-nilai luhur para leluhur kita. Nah, ketika itu tidak lahir dari nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, saya kira kita sangat mungkin untuk melawan bullying itu dengan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan kepada kita. Nah, apakah sangat mungkin bullying itu bisa dihentikan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dengan bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kekompakan atau bisa dibilang sinergi atau bisa dibilang kebersamaan dari semua kalangan. Dari masyarakat itu yang terutama. Kenapa? Masyarakatlah yang berkumpul dengan masyarakat. Masyarakat tidak boleh abai dengan lingkungannya. Pemerintah tahu ada bullying itu kalau ada masyarakat yang menyampaikan atau melaporkan. Nah, masyarakat memiliki peran penting. Kalau dulu kan ada kontrol lingkungan begitu ya. Nah, masyarakat memiliki peran penting untuk bisa menghentikan bullying ini. Kenapa? Karena awal mula bullying ini bisa diselesaikan kalau ada kesadaran dari masyarakat yang oh ini ada bully, kita laporkan, terus kemudian diobrolkan dengan yang berkait. Ketika memang di dalam diselesaikan secara musyawarah tidak bisa, baru kemudian dibawa ke ranah hukum. Nah, kenapa saya bilang kita harus bersinergi? Ini adalah bullying dan SARA ini adalah salah satu penyakit sosial. Penyakit sosial itu tidak bisa diselesaikan satu dua arah, tetapi harus dari segala arah. Masyarakatnya harus proaktif, mengenal lingkungannya, harus lebih peduli dengan masyarakat sekitar, bagaimana perilaku semua warganya, begitu. Baik yang jadi korban maupun yang jadi pelaku, itu harus teramati betul, agar penyelesaiannya lebih baik. Bagi pemerintahnya juga harus proaktif ketika ada laporan dari masyarakat, harus segera ditindaklanjuti, agar apa yang dilaporkan ini bisa segera diselesaikan dan tidak menjadi tidak menjadi konflik horizontal di masyarakat. Nah, para politisinya dan legislatifnya, partai politiknya diantaranya itu juga harus proaktif, karena para DPR RI atau DPRD yang itu adalah produk kadernya partai politik, itu adalah orang-orang perwakilan yang selalu bersinggungan dengan masyarakat, yang aspirasinya berasal dari masyarakat. Nah, saya kira sinergitas dari segala pihak ini akan menjadi modal utama bagi kita untuk men-stop bullying itu sendiri. Dan menurut Mbak sendiri nih, apakah pemerintah sekarang, Pak Jokowi dan jajarannya sudah peduli terhadap kasus bullying dan rasis di Indonesia sendiri, Mbak? Nah, saya cukup mengawati beberapa kasus SARA ya, yang SARA dan bullying yang paling sering muncul di Twitter itu diantaranya adalah persekusi. Kalau ada yang pernah ingat, pernah ada segerombolan kelompok golongan tertentu datang ke
suatu rumah dan mempersekusi seseorang. Terus kemudian ada juga kasus yang ada di Sumatera Utara terkait dengan pengeras suara di masjid yang itu sampai ke ranah hukum dan lain sebagainya. Di antaranya juga saya ingat ada sengketa pembangunan gereja yang diprotes ya, yang diprotes oleh masyarakatnya dilarang dan beberapa kasus lainnya. Saya kira upaya dari Pak Jokowi sudah cukup maksimal melalui kementerian dan kabinetnya untuk mewujudkan toleransi yang tinggi. Beberapa kali saya menyimak pidatonya Pak Presiden Jokowi selalu menitik beratkan bahwa kebersamaan kita masyarakat Indonesia adalah kunci utama kemajuan bangsa kita. Itu artinya beliau berkomitmen bahwa kemajuan bangsa Indonesia tidak diperuntukkan dan tidak diperjuangkan untuk golongan tertentu. Itu artinya jelas bahwa semua elemen masyarakat dengan beragam latar belakangnya, baik daerahnya, adat istiadatnya, agamanya, bahasanya, memiliki peran yang sama untuk memajukan bangsa ini. Memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membangun negeri ini. Jadi saya cukup meng-highlight pidato Pak Jokowi terkait dengan kebersamaan dan toleransi di negeri ini. Memang kalau dilihat secara data, saya pernah membaca kasus SARA memang meningkat di Indonesia. Tetapi saya kira bukannya tidak mungkin itu untuk bisa dihentikan. Dan saya kira seiring dengan perkembangan zaman, kasus SARA sendiri juga bentuknya begitu beragam. Tantangannya juga begitu beragam. Apalagi perkembangan teknologi informasi yang sudah tanpa batas. Ini saya kira tantangan tersendiri bagi Pak Jokowi maupun pemerintah untuk bisa menghadapi isu-isu SARA yang hadir dengan beragam bentuk. Oke Mbak, terakhir untuk pertanyaan Mbak sendiri, singkat saja Mbak, usul Mbak sendiri buat pemerintah apa Mbak di dalam kasus bullying dan rasis? Nah, kita berharap pemerintah memiliki payung hukum yang jelas dan yang pasti sebenarnya kalau masalah payung hukum, hampir semua segi hukum kita sudah punya undang-undangnya. Hal poin pertama yang harus dilakukan, yang menjadi PR-nya pemerintah itu adalah penegakan hukum. Jadi apapun bentuknya, apapun undang-undangnya, apapun peraturannya yang telah dibentuk untuk mengatasi bullying dan SARA ini, apabila penegakan hukumnya lemah, ini akan menjadi percuma. Nah, menjadi poin utama adalah penegakan hukum agar orang-orang yang telah menjadi pelaku isu SARA dan bullying ini, dia menjadi jera dan itu menjadi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga meningkat. Saya kira poin utamanya itu. Oke, baik Mbak Farida, politisi PKB, terima kasih atas seluruh jawabannya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Kak Amel untuk menanyakan langsung kepada Mbak Frida yang berasal dari Kompak sendiri. Saya persilakan Kak Amel untuk menanyakan kepada Mbak Frida. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali hari ini kita boleh hadir di acara yang dilaksanakan oleh Duology Channel. It's very interesting karena hari ini kita akan bicara soal bagaimana untuk kita stop bullying dan juga rasisme di Indonesia. Nah, hari ini tadi sudah menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Farida. Telah hadir juga bersama kita, yaitu ada Mbak Frida dari Kompas. Mungkin sekilas perkenalan dari Mbak Frida, silakan.
Ya. Halo, selamat sore teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Ya, nama saya Frida. Saya dari Kompaks. Kompaks itu adalah koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual. Ini adalah suatu jaringan masyarakat sipil yang terdiri dari 101 platform, organisasi, dan komunitas yang fokus di isu kemanusiaan dan keberagaman, terutama kekerasan seksual. Oke, baik. Terima kasih Mbak Frida untuk perkenalannya. Jadi bicara menyambung tadi apa yang sudah disampaikan Mbak Farida sebelumnya dari politisi PKB, tentunya Kompas di sini juga mengambil peranan penting sebagai LSM yang juga dekat dengan berbagai kasus-kasus bullying dan juga rasisme yang terjadi di Indonesia. Mungkin sebelum jauh berbicara soal ini, mungkin kasus terbaru yang mungkin sekarang lagi ditangani juga bisa diceritakan dari Mbak Frida dan teman-teman Kompas. Iya. Maaf tadi bagian akhir agak terputus-putus suaranya. Mohon bisa diulangi bagian akhirnya. Oke. Ini jelas sekarang? Halo. Oke. Iya, masih. Oke, baik. Jadi berbicara soal kasus bullying dan juga kasus rasisme yang terjadi di Indonesia, mungkin apa sih Mbak yang kasus terbaru yang mungkin sekarang juga lagi ditangani oleh teman-teman dari Kompas sendiri? Kalau kasus sih biasanya kami fokus di kekerasan seksual ya. Kalau kekerasan seksual itu memang sangat banyak gitu dan beragam sekali. Jadi kalau yang terbaru, ya apa ya? Kebanyakan sih kalau sekarang akhir-akhir ini kekerasan berbasis gender online ya. Apalagi sekarang ini setelah ini ya pandemi itu kan memang kebanyakan aktivitas jadi pindah ke online begitu. Jadi ternyata dengan aktivitas-aktivitas yang seperti kegiatan sekolah itu pindah ke online itu juga membuka peluang terhadap semakin banyaknya kejadian kekerasan seksual berbasis online. Seperti yang waktu itu pernah terjadi di suatu kampus gitu ya. Yang dosennya itu melakukan pelecehan verbal gitu terhadap mahasiswi. Jadi semacam dia bilang menyuruh mahasiswanya untuk menyalakan kamera gitu ya waktu mereka online lewat Zoom gitu. Terus karena dibilang apa ya istilahnya yang cewek-cewek dong ini nyalain kameranya biar lihat muka cantiknya atau semacam itulah. Terus kemudian mahasiswinya tersebut merasa dilecehkan, terus melakukan aduan gitu kepada salah satu komunitas anggota Kompaks gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Jadi mungkin sekarang yang lebih banyak itu terjadi kasus-kasus kekerasan secara online gitu Mbak ya. Oke. Ngomongin soal bullying Mbak dan rasisme di Indonesia, kira-kira saat ini kenapa kasus ini masih terus ada dan bahkan tadi Mbak Farida juga sempat menjelaskan bahwa jumlah kasusnya ini terus meningkat di Indonesia. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan orang-orang atau masyarakat pada umumnya itu melakukan bullying dan juga rasis terhadap kelompok-kelompok tertentu, Mbak, kira-kira? Oke, mungkin aku akan jelaskan sedikit gitu ya mengenai sejarahnya kenapa bisa ada rasisme itu. Ras sendiri itu kan konsep yang awalnya ditemukan oleh orang-orang Eropa ya waktu itu tahun 1500-an gitu. Yang itu ras ini sendiri kan digunakan untuk mendefinisikan kelompok-kelompok manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya gitu kan, dari warna kulit, kemudian juga terus nyambung ke budayanya seperti itu, dan ini tuh dijadikan oleh mereka sebagai justifikasi untuk menjajah bangsa-bangsa lain gitu. Dan ras ini sendiri itu bukan merupakan konsep yang valid gitu ya secara ilmiah. Itu hanyalah konstruksi sosial gitu yang memang sengaja dibuat oleh mereka
Dan selain itu ya, jadi ada mereka ini merasa mendefinisikan ras tertentu itu sebagai superior gitu terhadap ras yang lain. Nah, ini yang itu adalah salah satu elemen penting dari rasisme gitu kan. Jadi orang-orang Eropa ini merasa bahwa ras mereka itu lebih superior dibandingkan yang lain, maka dari itu mereka berhak untuk menjajah bangsa yang lain begitu. Terus dan awalnya dari situ kan kemudian ketika bangsa Eropa mengkolonisasi Amerika gitu kan, terus mereka mengimpor budak-budak dari Afrika, kemudian dibawa ke Amerika Utara untuk melakukan kerja paksa gitu. Dari situ itu apa ya, peristiwa sejarah yang sangat menentukan gitu sih tentang rasisme ini. Kemudian dari situ kan sampai sekarang itu masih berlangsung ya di Amerika Serikat sana rasisme ini kan. Terus dari situ juga dari para penjajah Eropa ini itu membawa serta rasisme itu ke seluruh dunia gitu ketika mereka menjajah bangsa-bangsa termasuk ke Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri kan itu dulunya penjajah Belanda itu kan membagi penduduk di Hindia Belanda waktu itu kan dibagi menjadi 3 kan. Yang pertama itu penduduk Eropa, yang kedua adalah penduduk Asia Timur Jauh, di situ termasuk orang Cina, orang Arab, India itu kan. Kemudian yang ketiga itu adalah orang inlander, mereka menyebutnya inlander gitu kan. Nah, dari ini tuh juga segregasi ini ya, itu juga ada superioritas di situ. Jadi kolonial Belanda mendefinisikan itu tadi urutannya. Yang pertama yang tertinggi adalah orang Eropa, kemudian yang kedua adalah orang Asia Timur Jauh, dan yang ketiga kedudukannya paling rendah adalah yang disebut inlander itu. Nah, dari sini kalau menurut saya bisa dibilang kenapa orang Indonesia sampai sekarang masih secara ini ya, mungkin secara tidak sadar juga masih menyimpan sentimen rasis itu juga berakar dari situ kan, karena juga kemudian pemerintah kolonial Belanda itu memberikan perlakuan istimewa gitu terhadap, tentu saja terhadap orang Eropa dan kemudian juga terhadap Asia Timur Jauh. Itu juga kenapa yang melatar belakangi rasisme terhadap orang keturunan Cina misalnya. Dan di sini saya berbicara sebagai saya sendiri juga orang Cina gitu kebetulan. Jadi saya juga punya pengalaman gitu dengan hal itu. Dan dari situ karena orang Cina itu waktu itu tidak diberikan hak-hak politik oleh pemerintah kolonial Belanda, maka sebagai gantinya dia diberikan hak-hak itu juga pada saat pemerintah Soeharto kalau nggak salah ya, ketika orang Cina ini secara politik tidak diberi hak, kemudian tapi sebagai gantinya diberi hak dalam bentuk ekonomi gitu. Jadi memang kan ada prejudice, stereotip bahwa orang-orang Cina itu kaya, itu juga bisa jadi dari situ asalnya, karena di zaman Soeharto memang mereka diberi akses ke ekonomi gitu sebagai ganti akses politik yang tidak mereka miliki. Jadi memang itu adalah pemahaman paradigma dan kepercayaan sentimen rasis yang memang sudah berakar sejak lama gitu sih. Dan memang butuh usaha untuk selalu berani melakukan itu ya, berani melakukan kritik gitu ya terhadap pemikiran-pemikiran yang kita warisi gitu. Semenjak apalagi zaman Orde Baru itu kan sangat ini ya, itu adalah rezim yang sangat menghegemoni, mendominasi gitu kan, satu narasi sejarah maupun pendidikan itu didominasi oleh narasi versi Orde Baru gitu. Dan sampai sekarang juga secara tidak sadar maupun sadar mungkin kita juga masih percaya terhadap hal seperti itu gitu. Oke, baik. Ya mungkin baru lanjutin. Oke, nah kira-kira Mbak bicara soal dampak yang dirasakan oleh seseorang yang kena korban dari bully itu sendiri atau rasisme ini, kira-kira menurut Mbak sendiri apa dampak yang paling parah yang kemungkinan akan dirasakan oleh seorang korban? Dan kira-kira apakah dampak itu juga menimbulkan trauma yang begitu mendalam bagi korban bullying dan rasisme ini di Indonesia? Oke, oh ya tadi kalau bullying sendiri itu kan ada karena adanya relasi kuasa ya.
Jadi ada bullying itu dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa lebih tinggi terhadap orang yang punya kuasa lebih rendah gitu. Dan salah satu elemennya bisa jadi adalah rasisme itu sendiri. Jadi bullying berdasarkan ras gitu ya. Nah, saya sendiri ya itu memang pernah mengalami gitu waktu kecil menjadi korban bullying gitu ya karena saya Cina gitu. Dan itu menimbulkan dampak ini sih memang psikologis bagi saya gitu sih. Jadi ini juga baru-baru ini saya sadari gitu. Jadi selama ini saya itu tidak berani mengatakan kepada publik bahwa saya itu Cina gitu. Jadi ketika ditanya kayak tadi seperti Mbak Farida cerita ya, mesti kan kalau kita kemana gitu pasti ditanya ya Mbaknya dari mana asalnya kayak gitu kan. Itu pasti saya bilang saya dari Jawa gitu, karena memang ya saya memang lahirnya di Jawa gitu kan. Cuman kan orang pasti nanyanya dari mana itu kan yang ingin dia ketahui sebenarnya kan kita sukunya apa gitu kan. Jadi itu juga saya nggak akan jawab gitu sih sebelum gimana ya. Kalau dulu kayak gitu karena memang saya takut karena saya punya ingatan gitu ya, ingatan akan pernah dibully di masa lalu juga Oke, baik. Oke, baik. Mbak Frida, terima kasih. Dan bicara soal kasus bullying yang berbasis rasis ada komunitas pernah nonton serial 13 Reasons Why itu kan dia korban bullying ya di sekolah dan dia sampai melakukan bunuh diri gitu. Mungkin itu dampak terburuknya bisa sampai seperti itu sih menurut saya. Kayak gitu. Oke. Mungkin bisa dilanjut Amel. Oke. Well, mungkin yang terakhir adalah tidak. Mungkin menyambung tadi apa yang Mbak Frida sampaikan bahwa Indonesia ini memang kita punya potensi untuk terjadinya rasisme yang lebih besar gitu. Karena lihat background kenapa rasisme ini kemudian muncul berdasarkan sejarah itu karena ragamnya kondisi-kondisi yang ada di masa lalu. Nah, melihat saat ini Indonesia juga sangat beragam sekali, mulai dari background, kemudian wilayah, kemudian bahasa, suku, dan sebagainya. Kemudian apa yang kira-kira kita perlu lakukan untuk mencegah, bahkan suatu saat kita bisa memberhentikan kasus-kasus rasisme yang terjadi di Indonesia? Rasisme ini kan tidak sekedar stereotip ya, kayak misalnya orang Cina itu pelit gitu, itu kan stereotip. Tapi ini saya bilang gitu karena saya Cina ya, jadi saya berani bilang kayak gitu. Itu stereotip, dan stereotip itu menjadi rasisme ketika dia diwariskan dan dilakukan secara sistemik. Maksudnya, dan dilakukan untuk mendiskriminasi gitu. Maksudnya, karena saya Cina, saya pelit, maka saya nggak boleh ngelamar kerjaan di suatu perusahaan kayak gitu. Itu adalah rasisme gitu, udah diskriminatif gitu kan. Nah, karena ini sistemik itu maksudnya berarti memang sengaja dipelihara oleh sistem gitu, dan negara dalam hal ini juga berperan karena memiliki peranan yang penting gitu untuk kalau mau mengurangi atau bahkan menghapus ini ya. Dan bukan cuman misalnya saja yang sekarang masih terjadi gitu kan, seperti rasisme terhadap orang Papua itu kan terjadi sangat terang-terangan ya di Indonesia. Dan kalau kita lihat pemerintah sendiri
kalau saya lihat sih ini dari perspektif saya sebagai masyarakat sipil ya, itu belum melakukan suatu hal yang apa ya istilahnya ya, yang signifikan gitu untuk menghentikan itu gitu. Bahkan negara sendiri turut berperan gitu dalam melestarikan rasisme itu. Saya dengan melakukan represi militer gitu, alih-alih melakukan komunikasi yang sehat. Dan jadi ketika orang udah merasa sakit hati gitu kan dulunya, terus kemudian malah direpresi secara militer, apa-apa dikit langsung ditangkepin, bahkan ditembakin, dibunuhin, itu kan malah semakin defensif gitu. Maksud saya harusnya nggak gitu sih, harusnya pendekatannya lebih ke dialog seperti itu. Terus kalau kita sebagai individu gitu yang bisa kita lakukan itu sebetulnya ini ya, kalau kita menjadi saksi gitu atas peristiwa bullying yang terjadi, kita jadi bystander gitu kan, itu ada 5 langkah yang bisa diterapkan. Ada 5D namanya. Pertama direct, jadi kita melakukan intervensi langsung, misalnya langsung, jangan gitu dong, itu bullying kayak gitu, misalnya. Tapi itu kita harus mempertimbangkan dulu kondisi sekitar, apakah itu aman buat kita, jangan sampai nanti malah kita juga menjadi korban karena kita melakukan intervensi langsung itu. Itu yang pertama adalah direct. Kemudian yang kedua adalah distract. Distract itu kita misalnya ada bullying di depan kita, terus kita datang, terus kita pura-pura nanyain misalnya, terus kita misalnya di suatu kelas itu ya, ada bisa bullying, terus kita datang, kita tiba-tiba distract dengan cara, gurunya udah datang nih, ayo kita balik ke tempat masing-masing, kayak gitu, itu distract namanya. Terus yang ketiga itu delegate, jadi kita mendelegasikan orang lain. Jadi misalnya kita nelpon apa ya, kita nelpon 112 atau apa ya, nomor darurat gitu kalau. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke moderator kedua, Karis. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta, silakan. Oke, baik Kak Mel, terima kasih, dan juga terima kasih buat Mbak Frida. Mungkin Mbak Frida lagi ada kendala sinyal, jadi belum bisa gabung, dan juga Pak Aris juga belum bisa gabung untuk sementara. Sementara kita akan membuka sesi pertanyaan buat para peserta. Bisa menanyakan dulu ke Mbak Farida, kepada Mbak Farida. Ini nggak jadi orangnya. Farida, ada satu lagi namanya Farida. Ya, ada namanya Mbak Farida dari politisi PKB, dan ada Mbak Frida dari Kompas. Namanya hampir sama ya. Iya Mbak, benar. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang menanyakan langsung, dan mungkin belum ada yang menanyakan melalui kolom komentar juga, untuk Mbak Farida sendiri, Mbak, berapa kasus sih Mbak sekarang ini, angkanya sih, angka untuk datanya sendiri ada nggak sih Mbak untuk kasus bullying dan rasis sendiri? Kalau angka mungkin harus nyari data yang pasti ya, terutama saya kira
angka-angka dari teman-teman peneliti dan dari para LSM seperti dari Kompas itu menjadi rujukan, meskipun tentunya dari satu lembaga ke lembaga yang lainnya pasti berbeda. Karena kasus bullying ini kan kita bisa tahu kalau itu muncul di masyarakat. Kan begitu. Bisa didatakan dalam bentuk data kalau itu terlaporkan atau minimal muncul di media, baru kemudian bisa dikatakan itu bullying. Tapi terlebih lagi adalah yang harus diwaspadai adalah ketika bullying atau SARA itu dia terjadi tetapi tidak diketahui. Itu sebenarnya yang kita cemaskan, karena itu nanti fenomenanya seperti fenomena gunung es yang diam-diam tetapi kemudian tidak tercover atau tidak terlihat oleh kita, tetapi akan pecah pada waktunya. Nah, apapun itu bentuknya, saya kira bullying ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Frida tadi, semakin zaman semakin maju, bentuk bullyingnya juga semakin beragam. Nah, itu yang tentunya harus disosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat juga semakin paham bentuk-bentuk bullying itu seperti apa, yang bisa dilaporkan itu seperti apa, agar masyarakat sendiri itu bisa minimal melindungi dirinya dan keluarganya. Saya kira begitu. Itu PR besar bagi kita semua masyarakat sipil untuk bisa mendapatkan edukasi itu, dan tugas kita mungkin kita sebagai orang-orang Indonesia yang beruntung karena bisa belajar dan bisa mengakses informasi lebih banyak, itu adalah tugas kita untuk mengedukasi mereka yang belum beruntung, belum bisa mendapatkan informasi yang secukupnya terkait dengan bullying ini. Ini adalah PR kita bersama, tentu khususnya teman-teman anak-anak muda yang hari ini aktif di media sosial harus sering-sering mencari referensi bentuk-bentuk bullying seperti apa, bentuknya, jika bentuknya A, kasusnya nanti dilaporkannya seperti apa, minta perlindungannya kemana. Saya kira teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini memiliki peran penting itu, saya kira, agar media sosial ini juga tidak melulu menjadi momok yang merugikan bagi generasi muda, tetapi akan menjadi media yang sangat positif untuk perkembangan generasi mendatang. Saya kira itu. Oke, Mbak Farida, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Kak Renaldi Kristanto mau bertanya langsung, Kak, kepada kedua pembicara, ada Mbak Frida dan Mbak Farida. Boleh, Kak Renaldi, saya persilakan. Atau mungkin yang lain ada yang mau bertanya secara langsung? Mohon izin bertanya. Oke. Mohon izin bertanya. Oke. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore semuanya. Topik yang sangat menarik sekali yang untuk diskusi hari ini. Oke, saya ingin bertanya terkait dengan apa yang telah Mbak Frida tadi sampaikan di awal terkait dengan bully dari sosial media begitu. Nah, yang saya tanyakan ini adalah bagaimana cara membedakan cyberbullying atau hanya sekedar bercanda saja, karena kita tidak tahu di sosial media seperti apa begitu, dan mungkin ketika dibilang dia membuli, orang tersebut berdalih bahwa itu hanya just for fun begitu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah bagaimana pandangan Anda terhadap cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Contohnya yang viral waktu ini, salah satu seleb di Indonesia yang banyak mendapatkan hate speech gitu ya terkait dengan body shaming ataupun perilakunya begitu. Dan apakah memang ada sanksi-sanksi tertentu untuk kasus-kasus bullying yang melalui sosial media? Terima kasih. Oke, Mbak Frida, boleh dijawab, Mbak Frida? Ya, halo. Terima kasih untuk
untuk siapa? Fajar ya, atas pertanyaannya. Batasan-batasannya seperti apa ya? Ini sebetulnya juga agak sulit sebenarnya didefinisikan. Cuman ketika tujuannya memang suatu komentar itu tujuannya adalah memang untuk menyerang seseorang secara personal berdasarkan identitas personalnya, maka itu bisa jadi didefinisikan sebagai bullying atau kekerasan seksual ya. Mungkin kalau ini yang diserang adalah berdasarkan gender atau seksualitasnya seperti itu. Dan memang itu sering dijadikan dalih sih memang ya, selama ini kan cuman bercanda kok gitu aja marah. Nah itu sebetulnya yang harus dibongkar dan dimaknai ulang adalah definisi masyarakat tentang bercanda. Bercanda itu gimana sih, masa terus menyakiti hati orang lain itu kamu anggap bercanda seperti itu. Terus itu juga kan ada juga orang yang mengklaim itu sebagai bentuk dark jokes ya kadang ya. Nah itu juga menurut saya itu cuma dalih aja sih sebetulnya. Kalau nggak bisa lucu ya udah kamu nggak usah ngelucu gitu, daripada kamu melakukan lelucon yang rasis gitu. Karena nggak semua orang kalau dibilang itu dark jokes ya, itu secara etis yang berhak mengeluarkan dark jokes. Ini kita bahas dark jokes tentang orang Cina misalnya. Itu yang berhak, yang secara etis yang berhak mengeluarkan lelucon seperti itu ya orang Cina gitu. Kalau misalnya bukan orang lain yang bukan Cina kemudian melakukan dark jokes yang menghina orang Cina misalnya, nah itu bukan dark jokes, tapi itu adalah hilang lagi ya, tapi itu bukan dark jokes, tapi itu adalah memang hinaan gitu sih ya. Dan tadi ya kalau secara cyber itu memang lebih susah ya dilacak ya, karena memang orang bisa secara anonim gitu kan melakukan bullying itu dan lebih susah dilacak. Kemudian juga kalau secara hukum mungkin saya kurang begitu paham ya, kalau secara hukum bagaimana, apakah itu bisa ditindak atau tidak, mungkin Mbak Farida bisa lebih menjelaskan nanti. Cuman kalau misalnya itu bullyingnya terkait kekerasan seksual gitu ya, itu memang masih belum ada payung hukum yang jelas gitu sih. Paling cuman baru rancangan undang-undang kekerasan seksual itu. Cuman kalau bullying secara umum saya kurang paham. Oke, Mbak Frida, apakah cukup jawabannya? Ya. Apakah sudah terjawab pertanyaan dari Mbak Frida sendiri? Oke, sudah. Terima kasih Mbak Frida. Oke, Kak Amel, silakan Kak Amel. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya pengen nanya juga nih, tadi Mbak Farida juga menyinggung soal dari hal-hal yang sederhana, karena kita ketemu di kereta, gimana? Dan memang pelajari di budaya kita di Indonesia itu menanyakan hal-hal yang sangat personal itu adalah hal yang paling wajar gitu. Misalnya kita nanya, udah menikah belum? Suku apa? Dari mana? Agama apa? It's too personal. Dan itu saya punya beberapa teman-teman ketika saya kerja di Malaysia, beberapa teman-teman dari berbagai negara, mereka itu sangat menjaga sekali yang namanya informasi yang private gitu, privasi dari kita sendiri. Jadi mereka nggak akan pernah menanyakan, kita agama apa, kita udah menikah atau belum, itu pilihan kita. Jadi kita nggak akan terlalu kepo soal kehidupan orang itu. Tapi di Indonesia saya seringkali ketika mungkin karena saya dari daerah, ketika saya misalnya ke Jakarta, teman-teman orang-orang beberapa teman-teman saya bakal nanya, dari mana? Dari daerah ya. Jadi punya banyak stereotip dan perspektif yang namanya daerah itu ya dari kampung dan dari pedalaman. Nah, sedangkan orang-orang yang merasa bilangnya, saya dari Jakarta, mereka merasa sangat kekotaan sekali. Nah, hal-hal kayak gini kira-kira menurut
dari Mbak Farida dan menurut dari Mbak Frida, kira-kira gimana sih caranya kita secara perlahan-lahan kita mencoba mengedukasi masyarakat, kita mencoba merubah perspektif, karena kasus-kasus rasisme yang terjadi di Indonesia itu juga berawal dari perspektif dan mungkin ketidaktahuan kita bahwa ketika menanyakan hal tersebut itu sangat sensitif kepada orang itu. Mungkin saya pengen tahu pendapat dari Mbak Farida terlebih dahulu. Halo? Ya. Halo? Ya, Mbak Farida. Suaranya agak putus-putus. Halo? Bisa diulang nggak ini ya pertanyaannya? Suaranya agak putus-putus. Oke, ini udah jelas, Mbak. Halo? Sebentar. Masih putus-putus. Halo. Suaranya timbul tenggelam. Mungkin saya ingin langsung poinnya aja. Mungkin dari kalian sendiri bertanya bahwa bagaimana tanggapan Mbak Farida dan Mbak Frida sendiri tentang orang yang datang ke daerah Jakarta dibilang berasal dari daerah, kalau bisa dibilang anak daerah ya, seperti itu yang saya tangkap omongan dari kami sendiri. Mungkin ada tanggapan dari Mbak. Iya, saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Karena saya juga berasal dari daerah. Saya berasal dari Jawa Tengah yang kotanya pun tidak begitu terkenal di Jawa Tengah sana. Jadi pertama kali saya datang ke Jakarta itu juga mendapatkan perlakuan yang hampir sama dengan seperti itu. Nah, bisa jadi saat itu mungkin teman saya mempertanyakan itu dalam kondisi jokes atau hanya untuk ingin mengenal lebih dalam, kamu asalnya mana sih, daerah mana sih, seperti apa, bisa jadi begitu. Tetapi memang tanggapan masing-masing orang ini berbeda. Ada yang kemudian mereka ini bertanya tentang daerahnya, bertujuan untuk mengenal. Terkadang saya juga bertanya kepada teman-teman saya yang di daerah dari manapun dia berasal, tapi tujuan saya bukan untuk mendiskreditkan, oh ini dari daerah, oh ini bukan dari ibu kota misalkan, tetapi lebih ke kalau kamu berasal dari daerah Sumatera misalkan, percakapan yang selanjutnya adalah bagaimana diskusi yang lebih menarik terkait dengan daerah Sumateranya. Jadi bukan untuk mendiskreditkan dia berasal dari daerah pedalaman sana, tetapi lebih ingin mengetahui daerahnya dia itu ada apa, di mana, kondisinya seperti apa, makanan paling enaknya apa, dan lain sebagainya. Lebih ke begitu. Nah, tetapi memang ada beberapa orang atau masyarakat yang masih memiliki pemikiran sempit seperti tadi, bahwa mereka yang dari daerah identik dengan kolot, identik dengan tradisional, kampungan, dan lain sebagainya. Tentunya saya kira tidak semua masyarakat kita memiliki pandangan yang seperti itu. Nah, bagaimana cara atau upaya agar hal-hal yang seperti itu tidak sering terjadi di lingkungan kita? Nah, saya kira hal utama yang harus lebih banyak dilakukan adalah edukasi. Atau apa ya? Ya maksudnya edukasi, berarti edukasi itu membuat mereka yang masih memiliki pemikiran sempit seperti itu dibuka wawasannya agar dia memiliki sikap yang berbeda. Orang yang memiliki pemikiran sempit seperti tadi, yaitu dari daerah ya, daerah yang dengan nada mendiskreditkan, itu biasanya mereka yang memiliki wawasannya kurang luas, itu pertama. Yang kedua, keilmuannya kurang dalam. Karena pepatah mengatakan semakin banyak ilmu seseorang, dia akan semakin toleransi kepada lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Gitu. Semakin tinggi ilmu seseorang, dia akan semakin berhati-hati
mengatakan sesuatu atau memperlakukan sesuatu kepada seseorang. Semakin tinggi ilmu seseorang, dia akan merasa bahwa dirinya semakin kurang gitu. Nah, saya kira itu yang bisa kita lakukan, mengajak mereka yang masih memiliki pemikiran sempit, harus diajak dan diedukasi bahwa pemikirannya dia yang seperti itu adalah pemikiran yang keliru begitu. Dan itu harus kita yang melakukan. Semakin banyak disosialisasikan ke masyarakat tentang hal itu, masyarakat akan semakin tahu. Terkadang ada sebagian orang-orang yang dia bersikap seperti itu, tetapi dia tidak merasa dia melakukan itu. Sama seperti halnya misalnya, saya bertemu dengan seorang teman baru di Jakarta, dia dari daerah Papua misalkan. Dia bertanya, kamu daerah mana, Papua? Terus, oh Papua yang hitam keriting dan sebagainya. Saya mungkin mengatakan hal-hal itu, tapi tidak berniat untuk mendiskreditkan dia yang hitam keriting dan lain-lain. Nah, ini adalah PR kita bahwa ketika seseorang menyebutkan hal-hal identitas bagi daerahnya yang bisa jadi bagi saya mungkin karena yang saya tahu adalah itu, jadi itu yang saya sampaikan karena hanya sebatas itu. Taunya saya misalkan saya taunya Papua itu ya keriting hitam gitu, jadi yang saya katakan ya itu. Nah, meskipun saya tidak punya niat untuk mendiskreditkan atau untuk mendiskreditkan ya, tidak berniat mendiskreditkan teman saya yang dari Papua ini, tapi faktanya adalah teman saya yang dari Papua ini merasa dia terdiskreditkan gitu. Nah, ini kan ada semacam komunikasi yang terputus. Nah, bagaimana agar komunikasi ini bisa nyambung dengan benar? Saya juga bisa berkomunikasi dengan baik teman saya dengan orang Papua ini, dan teman Papua ini juga bisa berkomunikasi baik dengan saya tanpa harus merasa terdiskreditkan, dan saya tidak mengatakan hal-hal yang terdiskreditkan. Kuncinya adalah ya saling mengenal dan saling mengerti. Oh, teman orang Papua ini orangnya tidak suka dibeginikan karena masing-masing daerah itu kan memiliki adat budaya yang berbeda, memiliki gaya bahasa yang berbeda. Saya kira makanya yang tadi saya bilang kuncinya adalah perbanyak wawasan, perbanyak ilmu. Semakin kita mengenal suatu daerah, kita akan semakin tahu bagaimana kita memperlakukan dan bagaimana kita harus bersikap di daerah tersebut. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Farida untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman peserta yang lain, disilakan. Oke. Oke, ada Renaldi Kristanto ingin bertanya. Iya, disilakan Renaldi untuk bertanya. Oke, selamat sore Bu Farida. Selamat sore. Iya Bu, saya mau bertanya Bu, kenapa kasus kekerasan itu merujuk pada perempuan dan anak di bawah umur Bu? Terima kasih Bu. Oke, kenapa kasus perempuan itu merujuk ke perempuan dan anak di bawah umur? Jadi biasanya kekerasan itu kan dilakukan oleh mereka yang kuat kepada mereka yang lemah, biasanya. Meskipun tidak semua, ya kan gitu. Nah, hal yang paling sering dan paling dirugikan itu adalah golongan perempuan dan anak-anak. Kenapa kemudian ada Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan kan gitu? Karena faktanya yang mengalami itu, mungkin datanya di Kompas lebih detail ya. Faktanya yang sering dan
paling banyak menjadi korban dari kejadian tersebut itu adalah perempuan dan anak-anak. Ya, saya kira itu. Oke. Saya Mbak boleh Farida, apakah tambahin dikit nggak? Oke, boleh, boleh. Ya, ya seperti tadi udah dijelaskan oleh Mbak Farida ya, memang kekerasan seksual itu kan berakar dari sistem patriarki ya. Sistem patriarki itu kan memandang perempuan dan di sini juga anak itu sebagai manusia nomor 2 gitu setelah laki-laki. Dan oleh karena itu maka perempuan itu sudah sepantasnya untuk dijadikan objek kekerasan gitu ya. Itu kan pola pikir kata kuncinya adalah relasi kuasa. Jadi memang itu dilakukan oleh pihak yang kuat atau memiliki berada dalam posisi kuasa yang lebih tinggi kepada yang lebih lemah. Misalnya di sini kita bicara soal kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Di Indonesia itu kan memang secara yang dianggap normal, ini tanda petik ya, saya beri tanda petik, itu kan kepala keluarganya laki-laki ya. Dan di situ otomatis posisinya berada dalam kuasa yang lebih tinggi daripada istri dan anak-anaknya. Apalagi jika si kepala rumah tangga, si laki-laki ini yang mempunyai pekerjaan tetap, dia yang menafkahi keluarga itu, sementara istri dan anaknya tidak bekerja, maka di situ ada ketergantungan ekonomi. Yang ini semakin memperparah posisi tawar si istri dan anak-anak terhadap laki-laki tersebut. Posisinya menjadi makin lemah karena dia bergantung kan secara ekonomi kan, nggak berani melawan. Makanya ketika misalnya terjadi kekerasan terhadap si istri, ya susah untuk ngelawan. Gimana? Karena dia posisinya bergantung terhadap suaminya, apalagi jika si istri, si perempuan ini telah lama dikondisikan gitu ya, dia dididik tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa perempuan itu harus mengalah, harus tunduk kepada laki-laki. Nah itu kan jadi semakin parah, jadi dia tidak berani melawan seperti itu karena ada relasi kuasa. Dan kita juga nggak bisa bilang bahwa tidak ada, bahwa laki-laki itu tidak mungkin, laki-laki itu juga mungkin gitu menjadi korban kekerasan seksual, dan itu kan memang terjadi gitu, faktanya memang terjadi seperti itu. Cuman mungkin jumlahnya itu masih sangat sedikit dibandingkan yang korbannya perempuan dan anak-anak. Dan ini juga karena kenapa juga kalau korbannya laki-laki itu bisa jadi dia jadi lebih sulit untuk melapor, karena itu tadi juga sistem patriarki membuat laki-laki ini kan dikondisikan untuk selalu kuat, tidak boleh cengeng seperti itu. Jadi ketika dia menjadi korban kekerasan seksual, dia tidak berani melaporkan itu karena dia takut dianggap, loh kamu laki-laki kok bisa jadi korban kayak gitu. Dan kalau kemarin yang kasus yang yang Jarik itu, siapa saya lupa namanya, yang dia punya fetish terhadap Jarik itu kan korbannya laki-laki ya, seperti itu sih. Silakan bisa dilanjutkan. Halo Mbak Frida, apakah cukup? Ya, silakan dilanjutkan. Oke, dan Kak Renaldi, apakah cukup jawaban dari kedua pembicara? Cukup Mas, cukup. Oke. Terima kasih. Ya, lanjut, ada lagi yang mau bertanya langsung kepada kedua pembicara? Saya persilakan untuk membuka suara. Tadi ada seorang perempuan, saya kurang paham namanya karena keluar masuk. Siapa ya? Boleh? Yang tadi sudah melakukan chat di kolom komentar. Halo. Ada? Mau bertanya langsung? Ya, silakan. Iya, saya mau bertanya sedikit. Saya berasal dari NTT. Di NTT ini berkaitan dengan mungkin kebudayaan dan kebiasaan, jadi bullying itu sangat banyak sekali terjadi. Dari kalangan
anak-anak sampai kalangan dewasa. Nah, tadi memang ini pertanyaan saya, tapi tadi memang sudah dijawab juga sama Ibu Farida, yaitu tentang bagaimana kita mengedukasi. Nah, kesulitan kami di sini adalah saya juga pemerhati bullying, di daerah saya pemerhati bullying, saya sudah mencoba untuk memberikan edukasi, tetapi kembali lagi perilaku itu kembali lagi sudah diedukasi, kembali lagi perilaku ketika kita mengedukasi berjalan sebentar, kemudian perilaku itu kembali lagi. Nah, saya tahu apakah ada yang salah mungkin dengan edukasi kami, atau mungkin Mbak Farida atau Mbak Frida punya satu konsep atau satu gambaran tentang bagaimana cara efektif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan perilaku bullying. Edukasi yang selama ini saya lakukan hanya penyuluhan, terkait dengan penyuluhan saja. Jadi mungkin mereka boring atau bagaimana. Jadi mungkin ada tawaran konkret lain begitu, supaya mereka itu benar-benar paham bahwa bullying itu sesuatu yang membahayakan begitu bagi kesehatan mental. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Apakah bisa didengar? Halo. Apakah bisa didengar pertanyaan saya? Iya. Halo. Halo, ya. Halo. 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 Ya, boleh Mbak Farida dijawab pertanyaan dari Ibu Nur tadi, bagaimana tanggapannya untuk mungkin ada hal yang lain bisa dilakukan buat Ibu Nur sendiri? Halo. Karena tadi Ibu Nur sendiri. Keluar masuk. Ya, halo Mbak Farida. Iya, bisa masuk, boleh? Jadi Ibu Nur, saya melengkapi pertanyaan dari Ibu Nur sendiri. Mungkin pertanyaan dari Ibu Nur adalah bagaimana tanggapan Mbak Farida dan Mbak Frida sendiri tentang sosialisasi bullying sendiri, dan mungkin ada hal yang lain yang perlu dilakukan oleh Bu Nur sendiri agar kasus bullying dan rasisme di NTT sendiri bisa terhentikan. Mungkin ada cara lain dari Mbak Farida dan Mbak Frida. Seperti itu Bu Nur. Ya, boleh dijawab Mbak. Iya, oke. Dari yang saya dengar tadi, Bu Nur sudah bercerita, sudah berhasil mengedukasi seseorang untuk tidak melakukan bully. Tetapi perilaku itu akan kembali di saat-saat tertentu. Begitu ya. Saya kira mengubah perilaku itu kan bukan sesuatu hal yang mudah ya. Apalagi ketika itu sudah sering dia lakukan gitu kan. Itu mengubah karakter, mengubah perilaku seseorang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan itu memang, tetapi bukan hal yang tidak mungkin, karena pada faktanya juga banyak orang yang dulunya selalu melakukan kriminal, bahkan di atas bully, kriminal, tetapi dengan edukasi yang tepat, dengan ajakan yang baik, dengan pergaulan lingkungan yang sehat, dia bisa kembali ke masyarakat dengan perilaku yang positif. Saya kira di lingkungan Bu Nur itu juga bisa melakukan hal yang sama. Jika dia atau pelaku tersebut setelah mendapatkan edukasi, kemudian dia berubah menjadi baik atau stop bullying, tetapi kondisi tertentu dia akan melakukan bullying lagi, saya kira memang edukasi itu harus terus dilakukan. Harus terus dilakukan.
Kenapa? Karena ya sama, ketika kita ngajarin seorang anak gitu, misalkan kan ngomongin sekali, dia iya tapi besok lupa, ngomongin lagi iya besok lupa. Tetapi ketika terus diingatkan, terus diajak, terus diedukasi, saya kira bukannya tidak mungkin suatu saat memang dia akan menemukan karakter baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira perilaku itu sangat bergantung dengan lingkungannya, lingkungan sekitarnya. Setelah kita bisa mampu mengubah perilaku dia dari hal yang negatif atau bully ke hal yang perilaku yang positif, saya kira tugas selanjutnya adalah menempatkan dia ke lingkungan yang lebih sehat. Gitu. Jangan kemudian setelah dia berubah dilempar lagi ke lingkungan yang lingkungannya memang memposisikan layak atau memposisikan dia untuk bisa melakukan bully lagi. Nah, itu jangan sampai. Artinya ketika dia sudah mau berubah, nah ini perlu lagi disambung dengan pengkondisian lingkungan. Berikan dia kegiatan-kegiatan yang positif, alihkan perhatian orang itu atau anak itu ke kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin ibu bisa, ya kita nggak tahu kondisi di sana, apa yang bisa diberikan ke kesibukan positif apa yang bisa diberikan kepada anak ini agar dia memiliki kesibukan yang positif sehingga keinginan bullyingnya nanti dia tidak kembali. Ibaratnya itu seperti halnya ketika seorang anak yang dia itu hobi main game, terus kemudian anak kecil itu diajarin pertama masih nangis-nangis atau tantrum, terus lama-lama dia bisa mengurangi gamenya dari 5 jam jadi 4 jam, 4 jam jadi 3 jam. Saya kira itu tidak hanya memberikan pencerahan ke anaknya, tetapi menciptakan lingkungan di sekitar anaknya ini juga penting. Sama halnya yang bisa Ibu Nur lakukan adalah meng-create atau menciptakan lingkungan bagi si pelaku bullying ini, kondisi lingkungan yang sehat. Berilah dia kesibukan yang positif, ciptakan lingkungan-lingkungan yang penuh kreatif positif, agar si anak ini pikirannya dan perilakunya setiap hari yang dia hadapi adalah hal-hal yang positif, sehingga ketika keinginannya untuk melakukan bully itu tidak didukung oleh lingkungan sekitarnya. Saya kira begitu. Terima kasih, Ibu. Halo? Ya, sama-sama. Halo, terima kasih. Ya. Ya, Mbak Frida boleh menanggapi pertanyaan dari Bu Nur? Halo Mbak Frida. Ya, saya pikir yang dijelaskan oleh Mbak Farida sudah lengkap ya. Apa ya yang bisa saya katakan? Mungkin memang karena itu tadi sih, karena kita itu memang sudah secara apa ya, itu adalah kepercayaan yang sudah mengakar gitu kan. Rasis ini kan memandang rendah orang lain berdasarkan rasnya seperti itu kan kepercayaan sudah mengakar. Jadi memang susah sih memang kalau mau tiba-tiba diubah gitu ya atau dihapus. Dan kayak saya sendiri aja mungkin secara tidak sadar seperti tadi juga Mbak Farida pernah cerita gitu kan, mungkin juga pernah gitu melakukan itu tadi sih, stereotyping orang lain gitu kan berdasarkan rasnya, itu mungkin juga pernah secara nggak sadar gitu. Jadi memang apa ya, memang sulit untuk langsung mengubahnya langsung gitu kan, sama sekali memang perlahan-lahan. Dan kalau masalah edukasi tadi juga itu sangat kompleks sih ya. Kalau saya sendiri sih apa ya, masih belum terlalu bisa membayangkan gitu seperti apa metode yang efektif ya. Cuman tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Nur itu sangat bagus sih, dan memang itu harus karena manusia itu kan memang punya kecenderungan untuk namanya apa ya, conformity ya, untuk berusaha untuk menjadi diterima oleh
lingkungan sekitarnya gitu. Itu kan kecenderungan manusia, makanya memang butuh lingkungannya itu juga butuh dibangun agar lebih sehat gitu, agar mendukung dia untuk agar mendukung apa ya, prinsip-prinsip keberagaman lah seperti itu. Jadi orang yang sudah sadar gitu ya, yang sudah mengubah perspektifnya agar tidak rasis itu juga biar bisa apa ya, tidak kembali lagi gitu kan, berubah ke perilakunya yang lama. Mungkin itu saja sih yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada pertanyaan terakhir buat para peserta. Untuk kedua pembicara, apakah ada yang mau bertanya lagi terakhir? Izin bertanya, Kak. Iya, boleh, silakan. Pertanyaan pertama saya tujukan ke Ibu Farida. Kan kayak Ibu bilang itu kan semakin lama kan semakin baling itu kan semakin tinggi. Jadi gimana sih Bu cara atau tipsnya agar baling di Indonesia itu bisa menurun secara perlahan. Lalu pertanyaan yang kedua itu untuk Kak Frida. Mungkin ini pernah juga Kak. Saya kan sebagai seorang mahasiswa tentulah itu kan berbagai macam suku di salah satu kampus saya. Jadi ketika saya bertemu dengan satu suku dengan saya, pastilah kami berbahasa daerah kami. Lalu salah seorang teman saya itu menganggap apa yang kami bilang itu adalah ejekan baginya. Sudah saya kasih penjelasan bahwa cara kami sebagai orang yang tinggal di kota itu yang tidak terlalu mengerti dengan adat suku kami itu ialah dengan memakai bahasa daerah. Selain dari penjelasan saya itu, cara supaya dia paham gitu Kak, bahwa yang kami katakan itu bukanlah ejekan baginya, itu gimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Mbak Frida boleh menjawab duluan, Mbak Frida. Rizky ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk itu yang kasus yang kamu alami dengan kawanmu itu, gimana ya, memang caranya sih menurut saya ya cuman komunikasi itu tadi ya, cuman tadi kamu sudah melakukannya dan mungkin masih belum bisa diterima gitu juga, mungkin bisa dikomunikasikan lagi sih, atau kalau memang apa ya, itu juga saya juga nggak tahu ya kenapa dia seperti itu atau bagaimana, karena bukan saya mengalaminya sendiri. Bisa jadi mungkin dia punya mungkin insecurity tertentu atau apa gitu, atau permasalahan apa yang mungkin, atau waktu itu kondisi emosinya sedang tidak bagus mungkin. Jadi ketika mendengar perkataan itu dia langsung menganggap itu sebagai suatu serangan terhadap dia, atau nggak tahu sih. Mungkin kalau memang ya yang bisa saya bilang ya cukup tadi mungkin coba lakukan lagi komunikasi gitu sih. Kalau memang masih nggak bisa ya udah ya udah mau gimana lagi gitu. Itu aja sih. Itu aja dari saya. Mbak Farida, boleh menjawab Mbak Farida? Halo, ya. Oke. Memang begini. Peningkatan kasus bullying dan SARA yang berdasarkan SARA ini kan bentuk dan macamnya juga sangat beragam. Terlebih sangat
dipengaruhi oleh kondisi realitas baik itu sosial maupun perkembangan teknologi dan informasi. Jadi bagaimana agar angka-angka tersebut atau kasus-kasus tersebut juga tidak meningkat? Saya kira hal yang pertama ya memang hal lingkup paling kecil yang bisa dilakukan adalah di keluarga kita masing-masing. Jadi kita berharap di setiap keluarga atau apa ya namanya komunitas terkecil masyarakat itu kan keluarga. Jadi agar tingkat bullying dan SARA ini tidak meningkat ya hal paling mendasar yang harus dilakukan adalah edukasi di tingkat keluarga. Keluarga, para orang tua ini dia memiliki kewajiban untuk bisa mengedukasi setiap anak di keluarga tersebut. Diedukasi agar dia tidak menjadi pelaku bullying dan dia tidak menjadi korban bullying, begitu. Edukasinya dua arah. Yang pertama agar dia tidak menjadi pelaku bullying, yang kedua agar dia tidak menjadi korban bullying itu sendiri, begitu. Nah, komunitas kecil ini keluarga. Nah, seringkali memang mereka yang pelaku bullying ini biasanya ada beberapa kasus itu memang tidak memiliki edukasi yang cukup di keluarganya. Bisa jadi memang orang tuanya terlalu sibuk atau memang dia korban kekerasan dalam rumah tangga atau semacamnya. Nah, makanya agar angka ini tidak terus meningkat, ketika anak ini ketika dia tidak mendapatkan edukasi dari keluarganya, nah sudah seyogyanya dia mendapatkan edukasi dari lingkungan sekitarnya itu atau dari sekolahnya. Itulah kenapa sekolah memiliki peran besar atau peran penting dalam pembentukan karakter anak, karena setengah hari dari sehari waktu yang dimiliki anak itu adalah di sekolah. Nah, kita berharap edukasi itu dilakukan secara menyeluruh. Jadi para pelaku dan korban bullying ini dia tidak memiliki ruang yang cukup agar bullying itu terjadi. Saya kira itu. Yang kedua, peran penting seluruh masyarakat. Masyarakat harus sudah mengikuti perkembangan zaman. Jika memang perilaku bullying tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Frida bentuknya sangat beragam, khususnya ketika itu berdasarkan kekerasan seksual misalkan yang seringkali terjadi di media sosial. Bahkan bisa jadi kasus di media sosial itu jauh lebih tinggi daripada di lingkungan asli begitu. Kenapa? Karena yaitu tadi yang disampaikan, bullying di media sosial itu kan tanpa batas ruang dan waktu. Bisa jadi 24 jam dalam sehari, ya kan? Tidak kenal waktu. Ruangnya juga begitu beragam, bisa dilakukan siapa aja yang orangnya tidak terlihat. Akan tetapi ketika kita memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dan sekarang juga sudah banyak dilakukan orang-orang yang dia mengalami kekerasan seksual di media sosial ataupun mengalami hate speech di media sosial, dia bisa melaporkan itu dan itu memang ada pasalnya. Nah, tidak sedikit juga yang mereka akhirnya tertangkap karena memang ada cybercrime yang di Polri itu memang dia ada khusus cybercrime yang saya cukup bisa mengikuti perkembangan di media sosial. Yang sering melakukan pelaporan dan sering jadi korban itu biasanya artis. Ya, karena artis kan dia
lapaknya kalau ngelihat lapak artis itu sudah kayak pasar bebas, semua orang bisa mengumpat di situ dan semua orang merasa berhak untuk dan boleh-boleh saja untuk melakukan itu. Padahal sebenarnya dia terikat oleh hukum cybercrime itu. Nah, tetapi memang kesadaran dari diri kita sendiri yang untuk melaporkan ke pihak yang berwajib itulah yang terkadang masih sangat kecil sehingga diabaikan saja. Nah, mereka para pelaku yang diabaikan, sekali melakukan yang kedua diabaikan. Nah, sering ketika dia nggak apa-apa kok aku melakukan ini juga nggak ada, tidak dilaporkan, tidak mendapatkan efek apa-apa. Nah, ini yang akhirnya dia akan terus melakukan itu karena memang tidak mendapatkan peringatan atau tidak mendapatkan hukuman. Nah, saya kira kesadaran hukum itu yang harus kita miliki. Nah, ketika kita sudah memiliki kesadaran untuk melakukan itu, saya kira ini mempersempit perilaku mereka para pelaku bullying. Saya kira itu. Halo? Halo? Hilang nggak? Kok hilang nggak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Farida. Oh, udah. Oke. Udah. Masuk. Kembalikan ke Karis. Ya, oke. Terima kasih buat Mbak Farida dan Mbak Frida yang sudah menyampaikan seluruh pertanyaan buat. Mungkin saya ingin minta waktu 1 menit sebagai penutup. Ya, boleh Mbak. Hari ini kami di fraksi PKB sedang berjuang terkait dengan pengesahan penghapusan kekerasan seksual. Ini perjuangan panjang dari tahun 2017 diajukan sampai 2019 yang harusnya sudah diketok tapi kemudian ditunda. Tahun 2020 kemudian masuk lagi prolegnas. Nah, baru berhasil tanggal 11 Januari kemarin fraksi PKB dengan Ibu Nur Nadifah sebagai anggota DPR RI dia berhasil memperjuangkan agar RUU penghapusan kekerasan seksual ini bisa menjadi RUU prioritas yang bisa disahkan pada masa sidang DPR RI 2021 ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Frida tadi, memang terkait dengan hukum yang bisa menjerat para pelaku kekerasan seksual baik itu verbal maupun secara fisik itu memang belum kuat karena di KUHP itu hanya ada pasal terkait dengan pencabulan dan pemerkosaan, tetapi kekerasan seksual dalam bentuk pernikahan dini ataupun kekerasan seksual dalam bentuk verbal atau dalam bentuk audiovisual itu memang belum ada payung hukumnya dan ini sedang diperjuangkan di DPR RI. Kami dari PKB melalui fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sedang berikhtiar agar payung hukum ini segera disahkan di DPR RI dan bisa melindungi baik kaum perempuan, anak-anak maupun juga untuk laki-laki karena korban kekerasan seksual juga tidak hanya terbatas bagi perempuan dan anak-anak. Doakan kami dan dukung kami terus agar bisa terus mendorong RUU penghapusan kekerasan seksual ini segera disahkan. Tentunya kita juga berharap dari semua kalangan termasuk dari masyarakat sipil, dari LSM agar ikut memantau keberlangsungan proses pengesahan RUU penghapusan seksual ini. Saya kira itu Mas Siregar dan Mbak Frida. Salam Mbak Frida dan teman-teman lainnya. Oke, Mbak Frida, terima kasih atas seluruh jawabannya dan juga terima kasih buat Mbak Frida atas kehadirannya di seminar online kali ini dan saya mau minta ke Mbak Farida dan Mbak Frida di luar konteks tema kali ini boleh kita
sampaikan kepada masyarakat untuk tentang vaksin, boleh? Supaya para masyarakat kita percaya terhadap vaksin yang ada di Indonesia. Iya. Boleh Mbak Farida berikan Kakak sebagai politisi Iya. PKB? Terima kasih Mas Siregar. Jadi seperti yang kita tahu, pandemi ini sudah hampir 1 tahun berlalu, terus kemudian kita belum tahu kapan berakhirnya, dan salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah dengan vaksin. Dan saya sebagai masyarakat sipil maupun sebagai bagian dari kader PKB, politisi PKB, berharap masyarakat juga bisa mendukung program ini, program vaksinasi. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari vaksinasi? Ya kita sendiri. Kenapa? Karena vaksin ini bermanfaat atau bertujuan untuk menjaga kekebalan tubuh dari virus corona. Dan masih merasa ragu atau tidak yakin dengan informasi vaksin yang begitu, teman-teman bisa mencari informasi yang valid dan bahkan paling valid sekalipun ke dokter-dokter yang terkait. Ingat, di media sosial ada begitu beragam informasi, tetapi kita sebagai kaum terpelajar harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang hoax dan mana informasi yang valid. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat berharap teman-teman atau masyarakat kita bisa mendukung program vaksinasi ini agar kita segera bisa melampaui atau melewati masa pandemi ini dengan baik. Kalau saya pribadi, saya yakin apapun yang sedang diupayakan oleh pemerintah hari ini adalah upaya terbaik para pemimpin kita untuk bisa menjaga dan melindungi masyarakatnya. Keraguan-keraguan vaksin yang A, vaksin yang B, vaksin yang C, saya kira pemerintah juga tidak akan menjadikan masyarakatnya itu uji coba, produk uji coba. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan nyawa. Nah, saya kira usaha maksimal dari pemerintah ini patut kita apresiasi, patut kita ikuti. Marilah kita jadi masyarakat yang taat, masyarakat yang masyarakat yang disiplin untuk mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah. Tujuannya tidak lain adalah untuk kesehatan dan keselamatan diri kita sendiri. Saya kira itu. Dan yang terakhir, teman-teman yang hari ini bisa mengakses informasi lebih banyak, bisa membedakan informasi yang hoax dengan yang tidak hoax, agar bisa membantu meneruskan informasi yang benar, informasi yang valid kepada masyarakat di sekitarnya yang dia belum bisa mengakses informasi secara baik. Begitu. Jadi kita teman-teman semua yang hadir di sini hampir kurang lebih perhatikan, teman-teman harus memiliki kewajiban pribadi sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat Indonesia, untuk bisa mempengaruhi hal yang positif tentunya ya, mempengaruhi hal positif di lingkungannya masing-masing. Berilah ke lingkunganmu informasi yang sevalid mungkin. Jika mereka memang tidak mau atau tidak mau melakukan vaksinasi itu, ya mereka harus punya alasan yang valid, bukan karena mendapatkan informasi yang salah. Saya kira begitu, Mas Edgar. Oke, akhir Mbak Frida, boleh Mbak sampaikan kepada masyarakat? Ya. Dan juga tanggapan pesan tentang bullying dan rasis sendiri. Ada 2 Mbak, pesan terakhir. Oh. Halo Mbak Frida. Ya, halo. Ya, pesan terakhir apa ya, itu tadi sih kita sebagai ini ya generasi muda gitu yang mungkin punya privilege gitu dibandingkan yang lain untuk mengakses ilmu pengetahuan dan juga akses ke internet juga, itu kan merupakan privilege. Itu hendaknya
kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik gitu. Salah satunya itu tadi sih untuk mendekonstruksi pemikiran-pemikiran yang rasis gitu ya, terus yang merendahkan manusia lain gitu kan berdasarkan rasnya atau gendernya atau apapun lah itu. Itu juga kita kalau tadi kaitannya juga sama vaksin itu kita mungkin bisa bersama-sama belajar untuk berpikir kritis sih. Jadi enggak langsung mentah-mentah ketika menerima informasi itu kita bisa tanya dulu gitu kebenarannya dan kita bisa selidiki dulu gitu. Kita nggak langsung percaya terlepas dari siapapun yang menyampaikan informasi itu ya. Jadi kan kita cenderung kalau yang menyampaikan informasi itu misalnya orang yang kita percayai, misalnya teman kita sendiri atau misalnya orang yang punya otoritas apa gitu kan, itu kan kita cenderung untuk lebih percaya, untuk lebih menerima mentah-mentah gitu kan, meskipun itu informasinya belum tentu benar gitu. Makanya dengan berpikir kritis itu kita bisa menelaah kembali itu informasi itu terlepas dari siapa yang menyampaikannya, seperti itu sih. Jadi menurut saya sih perlu kita masing-masing untuk membangun itu tadi kebiasaan untuk berpikir kritis dalam menerima segala informasi gitu. Ya. Untuk vaksin di Indonesia berikan keyakinan kepada masyarakat karena Mbak sendiri perwakilan dari LSM. Aduh, maaf Karis, suaranya putus-putus. Saya kurang bisa mendengar. Gimana? Mungkin pesan Mbak sendiri tentang vaksin di luar tema kita ini, boleh kasih keyakinan kepada masyarakat tentang vaksin yang ada di Indonesia sebagai perwakilan LSM juga. Sebentar. Ya, sebentar saya perlu tegaskan lagi kalau Kompak itu bukan LSM ya, jadi kita cuma koalisi aja gitu, bukan LSM. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk tentang vaksin itu sebenarnya saya sendiri enggak terlalu mendalami isu itu ya. Jadi itu tadi sih cuman yang bisa saya sampaikan itu tadi aja sih untuk lebih berpikir kritis gitu. Kalau misalnya ada info-info tentang apa vaksin-vaksin ini berbahaya atau apa-apa gitu, saya harap untuk bisa ditelaah dulu gitu. Itu benar atau enggak. Ya gitu aja sih Farid yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Mbak Frida, baik Mbak Farida juga terima kasih atas kehadirannya. Sebagai penutup, selamat sore buat semuanya, tetap jaga kesehatan selalu, protokol kesehatan, dan berduka cita juga korban yang ada di Kalimantan Selatan dan juga Sulawesi Barat. Semoga kita dilindungi dalam perlindungan. Saya kembalikan kepada Kak Amel, ada informasi dari Kak Amel sendiri, boleh Kak Amel? Oke, teman-teman. Jadi mau iklan sedikit aja sih teman-teman. Let me share you something. Mau waktunya 2 menit aja. Nggak bisa share screen ya, Karis ya? Iya Kak, sorry, lagi koneksinya lagi nggak bagus. Oh oke. Oke, nggak apa-apa, nanti saya share di grup aja posternya ya. Jadi teman-teman, saya mau iklan soal Genius English School. Di Kota Palu. Kalau teman-teman ada yang tertarik dengan bahasa Inggris, kita membuka kelas dari kelas anak-anak SD, SMP, SMA, karyawan dan mahasiswa. Saat ini beberapa kelas online juga sudah dibuka. Beberapa di antara murid kami adalah HRD di LMS Group. Juga ada salah satu ujian psikolog di LKDP dan beberapa yang lain adalah karyawan swasta. Dan juga ada beberapa adik-adik kami yang sudah ikut di sini juga les sebelumnya di English First Jakarta, tapi sekarang juga sedang les di English School. Jadi buat teman-teman dan masih baru, di sini kita membuka kelas online
cukup 300.000 untuk kelas grup dan nanti maksimal 10 orang per kelasnya. Untuk teman-teman yang tertarik nanti akan saya share poster-posternya. Plus. Thank you so much. Oke, Kak, boleh di-share juga Instagram Kak dan juga informasi tentang les yang terkait supaya bisa menghubungi Kak sendiri melalui Instagram. Oke. Gimana Kak? Sorry, putus-putus. Habis ini kita langsung melakukan nanti kolom komentar Instagram Kamel sendiri dan juga Instagram sendiri boleh nanti disebutkan di kolom komentar supaya teman-teman bisa menghubunginya melalui Instagram. Nanti saya juga nge-share poster undangannya ke grup. Oke, teman-teman. Habis ini kita langsung sesi foto. Teman-teman bisa langsung mengabadikan 1 menit saja dan saya tidak bisa melakukan sesi foto di sini karena kendala sinyal juga yang masih kurang bagus. Saya persilakan 1 menit di sesi foto. Saya akan langsung kembali kepada sisi Caroline. 1 menit saya persilakan untuk teman-teman untuk melakukan sesi foto. Baiklah, untuk teman-teman dipersilakan untuk on cam dan tap mute. Oke, ditunggu dulu ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti acara pada hari ini. Untuk teman-teman yang berada di ruang boleh untuk meninggalkan Gmail. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Oke, Mbak Farida, Mbak Frida, terima kasih sekali lagi. Dan para peserta, terima kasih sudah hadir. Selamat sore dan